Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala ya, sehingga kita dapat belajar di pagi hari ini dengan penuh semangat ya. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semuanya ikuti Ustadz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan tambahkanlah pemahaman kepadaku, amin. Videonya mungkin rada putus-putus ya, tetapi tetap fokus ya. Insya Allah ada operator yang menghandle ya, Ustadz Mahdan, jadi tetap fokus di belajar ya. Oke, kita langsung. Nah, kalian di situ bisa melihat materinya ya. Ada sebuah PowerPoint, jangan dicoret-coret ya PowerPoint-nya ya, karena itu sangat mengganggu ya, itu namanya zolim. Nah, kemarin kita sudah membahas besaran pokok ya. Sekarang insya Allah kita akan membahas besaran turunan ya. Yang A kemarin kita sudah membahas besaran pokok. Sekarang yang kita bahas adalah B, besaran turunan. Silahkan kalian buka halaman 21. Buka halaman 21. Di situ ada besaran turunan ya. Nah, besaran turunan itu sendiri adalah pengertiannya besaran yang satuannya diturunkan dari besaran-besaran pokok penyusunnya. Arti diturunkan itu apa ya? Jadi besaran turunan itu adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Arti diturunkan itu apa? Artinya besaran turunan itu membutuhkan, memerlukan, menggunakan besaran-besaran pokok ya. Di sini kita lihat tabelnya ya, ada luas ya, kemudian ada volume, kemudian ada konsentrasi larutan, kemudian laju pertumbuhan. Laju pertumbuhan ini kita bahas laju pertumbuhan tanaman ya, bukan laju pertumbuhan ekonomi, bukan laju pertumbuhan penduduk, itu bagiannya pelajaran lain ya. Kita bahas laju pertumbuhan tanaman. Nah, kita lihat di sini bahwa ada di sini simbol-simbolnya ya, luas, volume, dan juga satuan-satuannya. Nah, untuk volume ini satuannya itu ada dua ya. Biasa digunakan itu dua. Ada meter kubik ya atau liter. Nah, biasanya liter ini digunakan untuk zat cair ya. Contoh kayak air atau minyak. Kan kadang kita keluar itu beli disuruh sama ibu ya, "Nak, belikan minyak 1 liter ya." Tidak pernah ibu menyuruh, "Nak, belikan minyak 1 meter kubik." Nah, nggak pernah kan? Bingung nanti tukang warungnya ya. Jadi selalu menggunakan liter untuk zat cair. Nah, untuk meter kubik ini digunakan untuk biasanya zat padat ya. Zat padat bisa juga digunakan untuk zat cair, tetapi kapasitasnya yang besar ya, sekitar 100 atau 1000 meter kubik ya. Kalau jumlahnya sedikit kayak 1 liter, 2 liter itu menggunakan liter ya. Oke, kita lanjut. Kita akan bahas yang pertama itu adalah luas ya. Nah, luas itu memiliki rumus ya.
silahkan ini catat di buku kalian. Rumusnya itu adalah L panjang kali lebar. Ya, panjang kali lebar. Untuk L itu adalah simbol dari luas, satuannya meter persegi, ya. Meter persegi. Kalau 2 ini namanya meter per persegi. Kalau 3 meter kubik, ya. Kalian harus bisa membacanya. Kemudian P-nya panjang, L-nya adalah lebar. Nah, dari rumus di samping ini, ya, kita mengetahui bahwa luas tidak bisa diukur secara langsung, ya. Luas tidak bisa diukur secara langsung, artinya besaran turunan tidak bisa diukur secara langsung. Kemarin kita mengukur besaran pokok yaitu panjang. Panjang itu bisa kita ukur langsung tanpa menggunakan rumus, ya. Kita menggunakan apa? Alat meteran. Kita meter. Itu besaran pokok. Sementara besaran turunan itu tidak bisa diukur secara langsung. Tadi Ustadz di awal sudah mengatakan arti turunan itu adalah membutuhkan, memerlukan, menggunakan besaran pokok. Besaran pokok itu adalah panjang. Luas itu adalah besaran turunan. Untuk mencari luas maka dibutuhkan panjang dan lebar. Maka disebut besaran turunan karena dia tidak independen, tidak berdiri sendiri, tidak bisa diukur secara langsung, harus menggunakan rumus, dan rumusnya menggunakan satuan dari besaran pokok, ya. Begitu juga satuan-satuan lainnya. Mereka tidak bisa diukur secara langsung tapi memerlukan satuan dari besaran pokok, ya. Ini sebuah kalau Ustadz menganggap ini sebuah peluang, ya, buat kalian. Kenapa disebut sebuah peluang? Sampai sekarang belum ada alat yang langsung mengukur luas, ya. Nah, jika kalian ingin menjadi sebuah penemu, seorang menemukan, kalian bisa membuat atau mencari alat yang langsung bisa mengukur luas. Misalkan buku ini, ya. Ini buku ini luasnya berapa? Dengan sebuah alat, misalkan kalian senter atau kalian sentuh, kalian bisa langsung mengetahui luas ini berapa. Lebarnya, panjangnya langsung diketahui. Sekarang ini untuk mencari luas kita harus menggunakan rumus panjang kali lebar. Ini panjangnya, ini lebarnya, ya. Tetapi kalau kalian bisa menemukan sebuah alat atau membuat sebuah alat untuk mencari satu luas, Ustadz nggak perlu kalian ikut pelajaran IPA 1 semester, Ustadz kasih A, ya. Kalau kalian menemukan sebuah alat itu, ya. Kita lanjut. Nah, di sini ada sebuah contoh soal. Seperti biasa, setiap contoh soal akan ada sebuah challenge, ya. Jadi dipersiapkan langsung jawabannya di chat ke Ustadz, ya. Nah, yang ditanya adalah luas. Berapa luas sebuah meja dengan ukuran panjang 3 meter, lebar 1 meter? Ini rumusnya, ya. Ini rumusnya. Silahkan kalian gunakan rumus ini untuk mencari jawaban soal nomor 1. Ustadz tunggu 1 menit saja, jangan kelamaan. Ustadz tunggu 1 menit, 3 jawaban pertama, ya. Setiap pelajaran IPA ketika ada soal-soal perhitungan yang menggunakan rumus, ya, maka harus diketahuinya itu ditulis, yang ditanya juga ditulis, ya. Di sini diketahui itu panjangnya 3 meter, kemudian lebarnya 1 meter. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah luas. Maka jawabannya adalah masukkan rumusnya. Rumusnya adalah L sama dengan panjang kali lebar. L-nya sama dengan 3, ya. P-nya sama dengan 3, kemudian L-nya sama dengan 1, maka 3 dikali 1 sama dengan 3. Satuannya apa? Satuannya meter
persegi karena kita mencari luas. Jadi jawabannya adalah 3 meter per persegi. Selamat kepada Erwanur ya. Kita lanjut untuk luas sudah selesai ya. Silahkan ini nanti kalian catat karena ini penting untuk ujian harian nanti. Sekarang kita bahas adalah volume ya. Satuan yang di nomor 2 yaitu volume yang ada meter kubik dan liter ya. Nah, di sini rumus mencari sebuah volume itu berbeda-beda tergantung benda yang ingin kita cari ya. Berbentuk kubus kah, berbentuk lingkaran kah, berbentuk persegi, berbentuk segitiga, trapesium atau elips ya. Itu semua untuk mencari volumenya itu berbeda-beda. Mungkin kalian di matematik sudah belajar. Sekarang kita di IPA untuk mempelajari fungsionalnya dan juga cara konversinya ya dalam kehidupan sehari-hari. Kita ambil sebuah contoh, kita mencari sebuah volume balok ya. Kalian di SD mungkin sudah tahu ya, untuk mencari volume balok itu V sama dengan panjang kali lebar kali tinggi ya. V ini adalah volume, satuannya meter persegi. Kenapa di sini masih pakai meter persegi? Karena ini balok. Ya, balok. Biasanya balok es itu padat bentuknya, balok kayu biasanya padat bentuknya. Maka pakai meter kubik ya. Kemudian kita lanjut ya. Contoh 2. Rumusnya ini ya, rumusnya ini silahkan kalian dicatat rumusnya, satuannya jangan lupa ya, satuannya jangan lupa dicatat ya, karena jawabannya benar misalkan tadi 3 tapi satuannya salah, bahkan tidak pakai satuan, maka itu disalahkan ya. Rumusnya adalah untuk mencari balok itu V sama dengan panjang kali lebar kali tinggi ya. Nah, contoh di sini ada sebuah akuarium. Akuarium pasti isinya air ya. Tetapi di sini kita untuk menghitung baloknya ya. Ada akuarium berbentuk balok ya, yang memiliki ukuran panjang 4 meter, kemudian lebar 2 meter dan tingginya 1 meter. Berapa volumenya ya? Ini soalnya tingkatannya lebih banyak dari yang nomor 1. Ustaz kasih 2 menit 5 orang. Silahkan chat Ustaz ya. Diketahui, jangan lupa dimasukkan ya. P-nya sama dengan 4 meter, lebarnya 2 meter dan tingginya 1 meter. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah volume akuarium berbentuk balok. Maka jawabannya adalah masukkan rumus tadi, V sama dengan P kali L kali T ya. Maka P-nya adalah 4 masukkan, L-nya 2 masukkan, T-nya adalah 1 dimasukkan. Jadi hasilnya adalah 8 meter kubik ya. Selamat 5-5-nya alhamdulillah benar. Nah, tadi kita sudah mencari volume akuarium berbentuk balok ya. Dan akuarium itu biasa terbentuk dari kaca, dan kaca itu padat ya. Sekarang kita mencari zat cairnya. Akuarium itu pasti memerlukan air. Nah, balok persegi panjang, kubus dan lain-lain biasanya adalah benda padat. Lalu bagaimana cara untuk mencari zat cair ya? Silahkan kalian buka halaman 23 ya. Halaman 23, di situ ada di pojok ya, di samping di sini itu ada di situ alat ukur ya, namanya gelas ukur ya.
Nah, gelas ukur itu untuk mengukur zat cair yang kapasitasnya kecil ya, yang kapasitasnya kecil. Jadi untuk cara mengukur zat cair yang pertama itu adalah menggunakan gelas ukur ya. Cara yang kedua ini biasanya digunakan oleh yang kapasitas besar ya, atau yang tidak cukup di gelas ukur, menggunakan menggunakan cara yang kedua, yaitu mengukur zat cair bisa menggunakan rumus dengan cara mengkonversikan. Konversi itu apa? Merubah satuannya. Nah, lihat PowerPoint-nya semua. Di sini contoh 2 ini ya. Di sini kalian sudah kerjakan tadi ya, itu contoh 2 untuk mencari volume akuarium berbentuk balok. Nah, akuarium itu kita perlu isi air. Berapa kira-kira yang kita siapkan airnya itu berapa liter? Nah, rumus konversi ini sudah ketetapan ya, ini tidak bisa dirubah-rubah, ini sudah menjadi rumus ya. 1 meter kubik itu sama dengan 1000 liter ya. Ini dicatat ya, 1 meter kubik sama dengan 1000 liter. Nah, kemudian caranya gimana? Caranya diketahui 1 meter kubik sama dengan 1000 liter. Yang ditanya apa? 8 meter kubik berapa liter? Karena kita memerlukan air untuk mengisi akuarium yang berbentuk balok ini. Secara teori, secara rumus kita hitung bahwa perlu 8 meter kubik. Nah, kita konversikan ke liter. Berapa liter yang kita perlukan? Maka jawabannya adalah 8 dikali 1000 sama dengan 8000 liter. Jadi yang kita perlukan adalah 8000 liter ya. Nah, untuk pembahasan kita pada pertemuan ketiga ini ya, tidak banyak, sudah selesai ya. Ustadz hanya ingin memberikan nilai tambahan ya untuk persiapan kalian mengikuti ujian harian. Silahkan kalian nanti dicatat rumus ini ya, rumus konversi ini ya. Ini rumus konversi ya. Kemudian yang ini rumus volumenya ya. Sekarang Ustadz mau kalian kasih tugas ya, dikerjakan sekarang juga melalui chat ya. Rumus mencari volume kubus ya. Rumus mencari volume kubus ya, silahkan. Ini balok sudah. Sekarang Ustadz mau kalian cari rumus volume kubus. Chat ke Ustadz langsung ya. Rumus volume kubus ya. Ada kertas mas? Gak ada. Silahkan kalian cari volume kubus. Oke, rata-rata sudah tahu ya. Mungkin kalian sudah belajar di SD atau di pelajaran matematik di SD kemarin ya, waktu masih SD. Ya, semuanya benar, rata-rata benar. Untuk mencari volume kubus itu adalah S pangkat 3, yaitu S kali S kali S ya. Sekarang silahkan kerjakan soal live dari Ustadz ya. Silahkan kerjakan soal. Jawabannya langsung chat di sini ya. Ustadz Mahdan.
tolong ini kan dipaskan di situ. Silahkan dikerjakan ini soalnya ya. Atau mungkin papan tulis saja ya. Dah. Silahkan dikerjakan berapa volume kubik di situ dalam satuan liter ya. Silahkan. Diketahui apa yang diketahui ya, panjang setiap sisinya S ya, S-nya sama dengan 5 meter ya. Setelah diketahui S-nya, kemudian rumus yang pertama tadi kita ketahui, maka 1 meter kubik sama dengan 1000 liter ya. Ini yang diketahui kedua. Sudah semua diketahui, kita tanya. Yang ditanya itu apa? Ada 2. Karena kita pasti akan mencari 2 itu. Yang pertama kita cari adalah volume dalam satuan meter kubik. Sementara yang kita tanya, yang kita cari adalah liter ya. Maka yang B-nya sama dengan volume dalam liter ya. Volume dalam liter ya. Kemudian kita jawab ya. Jawab yang pertama adalah yang A. Masukkan rumusnya. Untuk mencari volume kubus sama dengan S pangkat 3 ya. Maka di sini V sama dengan S-nya berapa? S-nya adalah 5. Maka 5 dikali 5 dikali 5 sama dengan 125 meter kubik. Dapat sudah ya yang A nih, 125 meter kubik. Kemudian kita konversikan ya, cari yang B ya. Rumusnya adalah di sini 1 meter kubik sama dengan 1000 liter. Di sini hasilnya adalah 1225, maka dikali 1000, maka di sini hasilnya V sama dengan 125.000 liter ya. Nah, maka jawabannya adalah 125.000 liter ya. Dikonversikan dari 125 meter persegi ke liter. Ini adalah jawaban yang insya Allah benar ya. Itu adalah pembahasan kita di pertemuan kali ini ya. Insya Allah rata-rata sudah bisa memahami ya untuk konversi dari meter kubik ke liter ya, karena rata-rata banyak yang benar ya. Kemudian juga luas, kalian juga sudah banyak mengetahuinya di pelajaran SD ya. Di sini kita tinggal mendalami. Jadi luas ini bisa menggunakan seperti apa untuk kehidupan sehari-hari ya. Di IPA lebih kepada kehidupan sehari-hari ya. Nah, insya Allah pertemuan kali ini sudah selesai ya. Seperti biasa kalian kirimkan tugas ya. Ustadz tidak akan mengecek tugas kalian sehari-hari ya atau setiap hari ya. Ustadz hanya akan mengecek nanti ketika sudah penginputan nilai. Jika kalian nilainya kurang di bawah KKM itu 65, maka Ustadz akan ambil tugas-tugas kalian itu. Tetapi kalau misalkan kalian tidak mengerjakan tugas dan tidak mengirimkan, siap-siap saja ketika nanti nilainya jelek, tidak ada nilai tambahan ya. Seperti yang dicatat di sini juga ini ada masuk ke dalam nilai tambahan.
Mungkin itu yang dapat Ustadz sampaikan, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.